Waduh, Timnas Indonesia versus Australia terancam batal pindah venue ke Stadion GBK, Dirut PPK GBK bilang ini. Kesan Bojan Hodak usai rasakan kualitas striker Timnas Indonesia. Mark Klok berharap dipanggil ke Timnas Indonesia lagi. Titik terang Maarten Paes bela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi, PSSI bisa menang di CAS. Simak hanya di Robot Ngomong Bola. Waduh, Timnas Indonesia versus Australia terancam batal pindah venue ke Stadion GBK, Dirut PPK GBK bilang ini. Timnas Indonesia terancam batal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bakal melakoni dua laga menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 5 dan tanggal 10 September tahun 2024 mendatang. Pasukan asuhan Sintayong itu terlebih dahulu akan awai ke Arab Saudi yang dilanjutkan menjamu Australia sebagai tuan rumah. Sejatinya, venue pertandingan menghadapi The Soceros itu awalnya bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kendati demikian, banyak rumor yang menyebut jika PSSI akhirnya ingin memindahkan venue tersebut ke SUGBK Jakarta. Apalagi, Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut jika PSSI ingin memindahkan laga karena ruang bagi supporter menjadi lebih besar lantaran SUGBK memiliki kapasitas hingga 75.000 penonton. Walaupun berkeinginan ingin menggelar laga di SUGBK, namun rencana perpindahan venue itu terancam batal. Hal ini disebabkan karena SUGBK baru saja melakukan renovasi total dengan mengganti rumput lapangan menjadi baru. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Arif Kusumo menjelaskan bahwa laga Timnas Indonesia kontra Australia belum secara resmi akan digelar di Stadion GBK. Rahmadi mengatakan bahwa PPK GBK sedang menunggu berbagai pihak untuk mengecek secara langsung stadion kebanggaan supporter Garuda tersebut. Hal itu disebabkan karena usia rumput GBK yang baru ditanam masih berumur 1 bulan sejak SUGBK melakukan renovasi lapangan. Rahmadi menyebut jika usia ideal rumput stadion bisa digunakan kembali usai ditanam adalah saat berumur 3 hingga 4 bulan. Meski begitu, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, ia mengaku bila nantinya bakal ada perwakilan FIFA yang mengecek secara langsung soal kesiapan rumput SUGBK. Melihat dari faktor usia rumput SUGBK yang relatif masih sangat muda membuat Timnas Indonesia terancam batal menggelar laga di Jakarta. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari PSSI, namun Federasi Sepak Bola Australia sudah mengumumkan informasi perpindahan venue pada laman Instagram resminya. Kesan Bojan Hodak usai rasakan kualitas striker Timnas Indonesia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya merasakan penyakit striker Timnas Indonesia yang selama ini dikeluhkan Sintayong. Di balik kemenangan besar Persib Bandung atas PSBS Biak di laga pembukaan pekan perdana Liga 1, Bojan Hodak ungkap penilaian terhadap Dimas Drajat. Striker Timnas Indonesia ini sebenarnya diberi debut istimewa oleh pelatih Persib Bandung, tampil sebagai starter di Stadion Sijalak Harupat. Sayangnya, meski diberi kesempatan bermain hingga menit ke-59, Dimas Drajat tak mampu berkontribusi gol untuk Persib Bandung. Pemain berusia 27 tahun kelahiran Gresik itu hanya mampu mencatat 1 assist untuk gol David da Silva di menit ke-18. Sementara itu, David da Silva berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-85, 2 gol lain Persib dicetak Beckham Putra dan Ciro Alves. Satu kesimpulan ditarik Bojan Hodak terhadap sosok Dimas Drajat, striker Timnas Indonesia itu punya penyakit demam panggung. Hal itu terlihat dari cara Dimas Drajat gagal mengeksekusi peluang bagus untuk mencetak gol ke gawang PSBS Biak. Eksekusi Dimas Drajat ketika itu masih bisa ditepis Mario Londok selaku kiper PSBS Biak. Bojan Hodak pun merasa Dimas Drajat masih memerlukan waktu untuk beradaptasi, selain tampil konsisten di laga berikutnya. Dimas Drajat gabung Persib Bandung dari Persikabo 1973, sosoknya juga menjadi pemain langganan yang dipanggil Timnas Indonesia. Meski usianya sudah 27 tahun, Dimas Drajat belum fasih dalam memanfaatkan peluang menjadi gol dalam suatu pertandingan. Hal itu sempat membuat pusing Sintayong dengan minimnya stok striker mumpuni di skuad Timnas Indonesia. Karena itu, pengalaman bermain di Persib Bandung diharapkan membawa dampak positif bagi kualitas Dimas Drajat sebagai seorang striker. Pemain ini mungkin akan kembali dipanggil Sintayong tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Namun dengan kualitas yang tidak mengalami peningkatan, bisa saja namanya dicoret dari skuad timnas Indonesia. Mark Klok berharap dipanggil ke timnas Indonesia lagi. Gelandang Persib Bandung berharap bisa dipanggil pelatih Sintayong lagi ke timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan usai membantu Maung Bandung memenangkan laga perdana Liga 1 2024/2025 melawan PSBS Biak. Dalam laga itu, Mark Klok bermain selama 80 menit untuk mengisi lini tengah Maung Bandung. Pemain naturalisasi itu bermain bagus dalam pertandingan tersebut sebelum akhirnya digantikan oleh Adam Alis. Sama seperti di Persib Bandung, Klok sebelumnya merupakan langganan di lini tengah timnas Indonesia. Karena sempat cedera, dia beberapa kali tak dipanggil ke skuad Garuda. Terakhir kali ia dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pada saat melawan Irak dan Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024, Mark Klok tidak dipanggil. Kini, dia pun menaruh harapan yang besar untuk dapat kembali bermain di timnas Indonesia. Ya semoga saja saya dipanggil lagi. Terdekat, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 dan tanggal 10 September tahun 2024. Mark Klok menilai dua pertandingan ini sangat berat, namun bukan berarti timnas Indonesia tak bisa meraih kemenangan. Sintayong dijadwalkan akan mulai mengumpulkan para pemain timnas Indonesia pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Skuad Garuda akan menjalani latihan beberapa hari di Jakarta. Titik terang Maarten Paes bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi, PSSI bisa menang di CAS. PSSI disebut bisa memenangkan persidangan soal kasus Maarten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Hal ini disampaikan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Sebagaimana diketahui, Maarten Paes sejatinya sudah berstatus WNI sejak April tahun 2024. Akan tetapi, ia belum memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Kiper FC Dallas ini terganjal aturan FIFA artikel 9 paragraf 2, karena Maarten Paes pernah tampil untuk Belanda U21 ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Namun, saat penjaga gawang berusia 26 tahun ini tampil untuk Belanda U21, kondisinya adalah jadwal kualifikasi Piala Eropa U21 mundur karena pandemi COVID-19. Maka dari itu, PSSI membawa kasus Maarten Paes yang dikabarkan akan disidangkan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Hamdan Hamedan optimis bahwa federasi bisa menang. Jadi, Maarten Paes bermain karena kondisi mendesak atau force majeure. Seharusnya jika melihat di aturan eligible ada ruang pengecualian untuk kondisi seperti pandemi global seperti COVID-19 lalu. Karena turnamennya harusnya di tahun 2020, waktu itu dia Paes memang berada di bawah 21 tahun. Iya kan karena ada masalah force majeure, saya pikir yang lain juga demikian. Bukan hanya leg spesialis yang hanya berlaku pada satu orang saja, kata Hamdan. Bermodalkan dasar hukum yang kuat PSSI mengerahkan tim legal terbaik, maka Hamdan Hamedan percaya kasus Maarten Paes segera selesai. Jika selesai tepat waktu, bukan tak mungkin bahwa kiper FC Dallas ini langsung dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan tanggal 10 September.